Baru-baru ini, seorang wanita muda berhasil menggemparkan seluruh Korea Selatan. Namanya berhasil menyapu bersih setiap headline pada media pemberitaan. Publik sangat terkejut karena usia gadis ini yang masih begitu muda juga tidak menyangka bagaimana sebuah ide mengerikan itu bisa muncul di dalam kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana gadis muda ini melakukan tindak kejahatannya? Jong Yoo-jong lahir di Busan, Korea Selatan pada 23 tahun silam. Dengan tinggi badan sekitar 150 cm dan tubuh yang sedikit berisi, Jong Yoo-jong tampak seperti gadis muda pada umumnya. Penampilannya biasa saja. Ia pendiam, cenderung tidak suka bersosialisasi, dan tidak ada perilaku yang mencolok atau mungkin membahayakan lingkungan sekitarnya. Pada tanggal 26 Mei 2023, Jong Yoo-jong menginstal sebuah aplikasi kerja paruh waktu di ponselnya. Aplikasi ini sangat populer di Korea Selatan untuk membantu para pekerja juga para pencari kerja untuk saling terhubung dan akhirnya bisa saling menyewa jasa. Part-time tersebut berupa pekerjaan di kafe, restoran, supermarket, babysitter, bahkan les private. Jong Yoo-jong lalu mendaftarkan diri di aplikasi ini sebagai ibu dari seorang siswi kelas 3 SMP yang sedang mencari seorang guru les private bahasa Inggris untuk mempersiapkan anaknya memasuki SMA. Akhirnya, setelah memilih berbagai profil penyedia jasa guru bahasa Inggris pada aplikasi tersebut, Jong Yoo-jong menemukan satu guru les yang bersedia. Ia bernama Kim, seorang wanita muda berusia 26 tahun. Ia mengaku sebagai guru bahasa Inggris profesional yang mengajarkan bahasa Inggris hingga tingkat perguruan tinggi. Kim menawarkan jasanya di aplikasi tersebut agar ia bisa mandiri dan mempunyai penghasilan cukup untuk membantu kehidupannya sendiri. Jong Yoo-jong lalu terus mengirim pesan kepada Kim, penyamarannya bahkan sangat sempurna. Ia menanyakan apa yang sebaiknya diberikan kepada anaknya untuk membantunya dalam proses belajar. Hingga percakapan spesifik mengenai apakah Kim atau sang guru tinggal sendirian di apartemennya. Singkat cerita, aksi kebohongan Jong Yoo-jong pun dimulai. Ia berhasil membuat janji temu dengan sang guru di hari apa ia akan mengirimkan putri remajanya untuk mulai mengikuti les bahasa Inggris. Setelahnya, Jong Yoo-jong pun mulai menjalankan aksinya. Ia membeli sepasang seragam SMP dan mengenakannya menuju ke kediaman sang guru les. Jong Yoo-jong menyamar menjadi anak SMP yang ia maksud sebagai anaknya di percakapan sebelumnya dengan sang guru. Dengan seragam SMP yang ia kenakan pada 26 Mei 2023 terlihat melalui CCTV pada sekitar jam 4 sore, Jong Yoo-jong menuju kediaman sang guru berpura-pura menjadi anaknya. Pada sekitar 5.30 sore itu, Jong Yoo-jong mengetuk pintu apartemen sang guru les dan pergi dari sana meninggalkan apartemen itu sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada bukti mengenai detail tindakan kriminal yang dilakukan Jong Yoo-jong terhadap sang guru les, bagaimana caranya ia melancarkan aksinya dalam apartemen dan bagaimana ia mengeksekusi korbannya. Tetapi Jong Yoo-jong jelas bukanlah seorang gadis lugu seperti bagaimana nampaknya. Begitu meninggalkan apartemen korbannya, Jong Yoo-jong pergi menuju 2 supermarket berbeda yang jaraknya 20 menit dengan mobil, yang berarti bukanlah jarak yang dekat. Dan bisa dilihat dari sini, ia telah menggunakan pakaian yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam yang sebelumnya ia gunakan ketika hendak bertemu korban. Jong Yoo-jong mengganti pakaiannya dengan pakaian milik korban. Di supermarket pertama, ia membeli sebuah tas, sebuah pisau, dan 1 set perlengkapan kebersihan yang akan ia gunakan untuk membuang mayat korban. Kemudian, ia pergi ke supermarket kedua dan membeli sebuah kantong sampah. Begitu selesai, Jong Yoo-jong kembali ke apartemen korban dan beberapa jam setelahnya, ia pulang kembali ke rumahnya yang terlihat melalui rekaman CCTV. Tak lama kemudian, Jong Yoo-jong kembali terlihat menuju apartemen korban dengan membawa sebuah koper berukuran sedang bersamanya. Jong Yoo-jong terlihat total 3 kali bolak-balik ke apartemen korban, di mana begitu ia tiba di sana, Jong Yoo-jong merusak mayat korban dan memasukkan bagian tubuh korban ke dalam sebuah koper yang telah ia bawa. Ini terjadi pada tanggal 27 Mei sekitar jam 12 malam. Akhirnya, dengan menarik sebuah koper di tangannya dan mengenakan pakaian korbannya, Jong Yoo-jong keluar mencari taksi dan pergi ke sebuah sungai terdekat, Sungai Nakdong. Jong Yoo-jong berencana membuang tubuh korban di sungai tersebut bersama kartu identitas dan HP milik korban.
dan membawa pulang kembali koper itu bersamanya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ketika Jong Yu-jong berhasil mendapatkan sebuah taksi, sang supir taksi menaruh curiga terhadap Jong Yu-jong karena ia melihat ada noda darah pada koper milik Jong Yu-jong. Tetapi sang supir taksi belum menaruh kecurigaan sepenuhnya karena Jong Yu-jong lah yang mengangkat sendiri lalu menaruh koper itu di dalam bagasi mobil. Dan ketika tiba di tempat tujuan Sungai Nakdong, Jong Yu-jong juga yang mengeluarkan sendiri koper itu tanpa meminta bantuan sang supir. Jong Yu-jong lalu memasuki daerah sekitar sungai dan menjalankan rencananya membuang mayat korban. Beruntungnya, sang supir taksi yang merasa curiga tidak langsung pergi begitu saja setelah ia mengantarkan Jong Yu-jong. Ia memarkir mobilnya sejenak lalu menyalakan rokoknya sambil berpikir bahwa sesuatu yang aneh sedang dilakukan oleh penumpang yang tadinya ia antarkan. Sungai Nakdong bukanlah sebuah tempat piknik atau sungai yang sering dikunjungi orang. Fakta bahwa penumpangnya pergi ke sana dengan membawa sebuah koper berat yang tadinya sempat ia lihat terdapat noda darah semakin menambah kecurigaan sang supir. Apalagi di tengah malam yang sudah menunjukkan hampir pukul 1. Sang supir memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan dan tak lama kemudian sekitar 20 menit setelahnya Jong Yu-jong kembali. Dan saat itu Jong Yu-jong tidak menyadari bahwa taksi tersebut adalah taksi yang sebelumnya telah mengantarkannya ke sungai tersebut. Jong Yu-jong lalu bertanya apakah supir itu bisa mengantarkannya. Dan dari caranya menyeret kopernya, sang supir tahu bahwa koper itu telah menjadi lebih ringan dibandingkan dengan saat ia membawanya pertama kali. Dan saat itulah sang supir segera menelpon polisi dan melaporkan kejadian itu. Meskipun ia tidak melihat apa yang dilakukan Jong Yu-jong di sungai tersebut, tetapi ia sangat yakin dengan laporannya. Tak menunggu lama, polisi segera tiba dan menangkap Jong Yu-jong untuk diperiksa. Ketika polisi memeriksa koper itu, tidak ada apapun di dalamnya. Tetapi bercak darah secara kasat mata jelas terlihat. Ketika polisi bertanya kepada Jong Yu-jong, "Apa ini?" Jong Yu-jong menjawab, "Oh, saya sedang menstruasi." Polisi langsung menyadari sesuatu yang aneh tengah disembunyikan Jong Yu-jong. Polisi lalu memanggil ambulans dan segera membawa Jong Yu-jong untuk diperiksa ke rumah sakit. Dan disinilah fakta mengenai keanehan, kebohongan, dan menyeramkannya seorang Jong Yu-jong terungkap. Begitu tiba, rumah sakit menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda apapun bahwa Jong Yu-jong sedang mengalami menstruasi atau mungkin mengalami luka di tubuhnya. Tetapi Jong Yu-jong kemudian berkata bahwa ia telah membuang seorang bayi yang baru saja ia lahirkan dan ia memutuskan untuk membuangnya. Itulah mengapa ada darah di dalam koper tersebut. Dan segera rumah sakit melakukan USG pada rahimnya dan lagi tidak terdapat bukti atau tanda-tanda apapun bahwa ia telah melahirkan dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari terakhir. Karena kebohongannya tidak berhasil, Jong Yu-jong dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi di mana ia memberikan kesaksian pertamanya. Jong Yu-jong menceritakan sebuah kisah di luar nalar yang mengatakan bahwa ketika ia mendatangi kediaman sang guru les, ia mendapati tersangka telah menghabisi nyawa guru les tersebut. Lalu si tersangka berkata kepadanya, "Hei, jika kamu merahasiakan ini dan jika kamu bersedia menolongku dengan membuang mayat ini, saya akan membiarkan kamu hidup dengan identitas wanita ini." Begitu mendengar cerita hayalan ini, polisi langsung menganggap bahwa Jong Yu-jong memang bermaksud untuk mencari guru bahasa Inggris bagi dirinya sendiri. Namun ia memakai identitas sebagai seorang anak SMP karena ia malu. Namun begitu tiba di rumah korban, ia berdebat dengan sang guru les tentang kurikulum yang hendak diajarkan. Lalu ia mulai menghabisi korban. Tetapi hal itu dirasa terlalu ringan untuk menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan demikian, kecuali jika ia seorang psikopat. Saat itu, Jong Yu-jong mengakui entah benar atau tidak dan mungkin adalah motif paling mendekati, yaitu ia hanya ingin tahu bagaimana rasanya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan menunjukkan bahwa Jong Yu-jong telah menikam korbannya lebih dari 20 kali, sebagian besar di leher dan dadanya. Di mana tim forensik meyakini bahwa satu-satunya tujuan ia pergi ke sana adalah untuk menghabisi nyawa seseorang, sehingga prosesnya lebih cepat. Ia tidak datang untuk melampiaskan kemarahannya atau bermain-main dengan korbannya, seperti ada motif lainnya yang mungkin ia telah mengenal sang korban.
Polisi meyakini 100% tujuannya adalah untuk merenggut nyawa korban. Tetapi seperti yang diketahui, pembunuhan berencana dan pembunuhan karena situasi yang menimbulkan kemarahan adalah dua jenis kejahatan berbeda dengan tuduhan yang berbeda pula, di mana pembunuhan berencana lebih berat hukumannya. Hal ini berarti polisi harus bisa menganalisa kasus ini dengan sempurna. Sementara Jong Yoo-jong terus mengatakan bahwa ia melakukan tindakan itu karena pada saat les terjadi perdebatan antara ia dan guru les tersebut yang membuatnya marah dan menghabisi nyawanya. Tetapi berdasarkan penyelidikan, Jong Yoo-jong tidak melarikan diri dari tempat kejadian setelah tindakan kriminalnya. Ia bahkan kembali hingga 3 kali untuk membersihkan TKP dan membuang mayat korbannya. Dan seperti dapat dilihat pada rekaman CCTV, Jong Yoo-jong memotong rambutnya lebih pendek agar ia terlihat benar-benar seperti seorang siswi SMP. Jadi, ia tidak hanya mengenakan seragam SMP, tapi juga memotong rambutnya untuk melancarkan aksinya. Dan ini berarti perbuatannya 100% telah direncanakan oleh Jong Yoo-jong. Begitu polisi meyakini betapa berbahayanya Jong Yoo-jong, pihak berwenang secara legal lalu mengumumkan identitasnya. Jong Yoo-jong ditangkap dan saat diperhadapkan dengan media, ia berkata, 피해자와 유가족분들에게 저는 진심으로 죄송합니다. 꿈이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Publik menjadi sangat terkejut. Orang-orang bahkan tak percaya betapa masih mudanya Jong Yoo-jong. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jong Yoo-jong dan bagaimana hal mengerikan itu bisa terlintas di kepalanya. Jong Yoo-jong tidak pernah memiliki catatan kriminal apapun sebelumnya. Perilakunya juga tidak menunjukkan hal mencurigakan atau bahkan akan membahayakan orang lain. Tetapi banyak orang tidak menyangka Jong Yoo-jong akan menyerang wanita yang bahkan hampir tak jauh dari usianya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan karena biasanya seorang pelaku kriminal akan menyerang seseorang yang menurutnya lebih lemah dari dirinya. Seperti pada banyak kasus, seorang laki-laki akan menyerang wanita, orang tua, atau anak-anak yang jauh lebih lemah darinya. Tetapi tidak dengan Jong Yoo-jong. Ia memilih wanita muda yang hampir seusianya dengan proporsi tubuh yang hampir sama dan tentu dengan fisik wanita muda pada umumnya. Berdasarkan penyelidikan juga diketahui bahwa Jong Yoo-jong juga menghubungi banyak orang ketika sedang mencari jasa guru les bahasa Inggris dan Kim lah yang meresponnya dengan cepat. Ini berarti ia mengincar guru les yang berusia sekitar 20-an tahun yang belum menikah, sangat membutuhkan uang dan tinggal sendirian adalah korban spesifik incaran Jong Yoo-jong. Dengan tanpa ada motif yang jelas, maka penyidikan terhadap Jong Yoo-jong harus dilakukan secara maksimal. Berdasarkan interogasi polisi, Jong Yoo-jong mengatakan ia ingin merasakan bagaimana rasanya mengambil nyawa seseorang. Jong Yoo-jong mengakui bahwa setiap hari ia menonton film-film dokumenter kriminal dan ia bahkan mencari di situs internet melalui handphonenya tentang pembunuhan. Dan salah satu film yang ia katakan sangat disukainya dan ditontonnya berulang kali adalah film berjudul Hwacha. Hwacha adalah film Korea Selatan bergenre thriller yang menceritakan seorang wanita yang melenyapkan nyawa wanita lain lalu mengambil identitasnya dan menjalani seluruh kehidupan palsu dan kehidupan baru sebagai wanita yang telah ia hilangkan nyawanya. Hal ini semakin terdengar sangat mirip dengan apa yang Jong Yoo-jong coba lakukan, di mana pada pernyataan sebelumnya ia mengatakan bahwa dirinya mendapati tersangka di apartemen korban dan ia akan dibebaskan jika menjalani kehidupan sang korban. Jong Yoo-jong juga mengenakan pakaian dari korban ketika ia membuang mayat korban ke sungai. Polisi menyimpulkan bahwa Jong Yoo-jong sangat membenci hidupnya dan satu-satunya jalan keluar dari masalahnya adalah hidup sebagai orang lain. Dan berdasarkan pengujian tim forensik ditemukan pada ponselnya fakta bahwa setelah ia lulus SMA hingga 5 tahun setelahnya sampai sekarang, Jong Yoo-jong sama sekali tidak punya teman dan benar-benar tidak punya kenalan siapapun. Diketahui ia juga tinggal bersama dengan kakeknya dan kakeknya tidak memiliki seorang istri. Jadi ia tidak memiliki seorang nenek dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan orang tuanya. Sepertinya ia hanya hidup bersama dengan kakeknya sejak dirinya masih kecil. Kakeknya sendiri bahkan kaget ketika mengetahui hal ini. Menurut kakeknya, Jong Yoo-jong hanya berdiam di rumah karena ia sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian CPNS yang akan dilaksanakan bulan Juni 2023. Dan sejak lulusannya 5 tahun yang lalu, Jong Yoo-jong tidak pernah bekerja dimanapun.
Polisi menemukan sebuah bukti Jong Yoo-jong mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan golf ketika dirinya berusia 18 tahun, tetapi lamarannya ditolak. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat lain, tetapi lagi-lagi ia tidak diterima. Menurut polisi, karena rasa frustasi ini, juga dirinya yang tidak bisa mengekspresikan amarahnya, tidak punya teman cerita atau orang terdekat, membuat Jong Yoo-jong tenggelam dalam depresi, dan satu-satunya cara yang dipikirkannya akan berhasil adalah ia harus keluar dari hidupnya dengan cara menjalani hidup orang lain. Sampai saat ini, polisi masih mencari secara pasti apa motif di balik tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Jong Yoo-jong. Tetapi berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, polisi menyimpulkan bahwa Jong Yoo-jong sangat merasa stres dan tidak mampu dengan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat di bawah atau selevel anak SMP membuat Jong Yoo-jong kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apalagi di tes CPNS nanti ada tes bahasa Inggris yang harus dilalui oleh para pelamar. Dan dengan alasan inilah mengapa Jong Yoo-jong memilih targetnya yang adalah seorang guru bahasa Inggris sebagai korbannya agar ia bisa menjalani hidup sebagai korban seperti pada film yang ia akui sering ia tonton sebelumnya. Jong Yoo-jong berambisi untuk menjalani kehidupan sebagai guru bahasa Inggris. Para ahli mengatakan bahwa mungkin Jong Yoo-jong sedang terperangkap dalam otaknya sendiri dan mengira dirinya adalah tokoh di dalam novel yang sering ia baca, di mana dirinya dengan mudah bisa menghilangkan nyawa korbannya dan menggantikan korban menjalani kehidupannya, dan mengira tidak akan menimbulkan dampak atau kecurigaan apapun. Kasus Jong Yoo-jong membuat para orang tua maupun para penyedia jasa dan pencari kerja menjadi was-was dan berujung pada berkurangnya penggunaan aplikasi ini. Padahal aplikasi tersebut sudah membantu banyak orang untuk saling mendapatkan rezeki atau bantuan yang mereka inginkan. Para orang tua juga sudah mulai mengurangi untuk tidak menyewa jasa guru les private melalui aplikasi, tetapi mulai menggunakan jasa besar yang lebih aman untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus serupa yang dilakukan oleh seorang psikopat muda, Jong Yoo-jong. Sampai saat ini, kasus Jong Yoo-jong masih terus bergulir dan diselidiki. Dan mari bersama kita berharap yang terbaik bagi keluarga korban guru les agar mereka mendapatkan keadilan sebagaimana seharusnya. Dan semoga Jong Yoo-jong mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya, dan mudah-mudahan kondisi psikologisnya akan membaik dan tidak akan hidup dalam mimpi lagi. Demikian dulu video kali ini, silahkan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah mengenai apa yang dilakukan oleh Jong Yoo-jong. Terima kasih dan see you on the next video.